warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fikri sebagai ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Bu. Pergi ke Pontianak. Jadi tidak hadir. Okta, Satria, Ada Bu. Sera, Ada Bu. Siva, Ada Bu. Syahdatul Azan, Ada Bu. Yunia. Ada Bu. Oke, jadi orang dua yang tidak hadir, semoga temannya cepat, yang sakit cepat sembuh, biar bisa kembali belajar seperti biasa. Anak-anak, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, tentang toleransi, ya betul. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi Asmaul Husna Al-Malik. Pembelajarannya Ibu bacakan dulu. Yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Malik. Kedua, siswa dapat mengimani Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, siswa dapat menunjukkan dampak mengimani Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin ya. Kemudian baik, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan putar video terlebih dahulu tentang Asmaul Husna Al-Malik. Silakan didengarkan, dicermati betul-betul videonya. Kemudian yang penting dicatat. Buat anak-anakku yang solih dan solihah, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna Al-Malik. Silakan dicatat yang penting-penting. Asmaul Husna memiliki arti nama-nama Allah yang baik, berjumlah 99 dan semuanya tertulis dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Malik. Al-Malik tersebut dalam surah Al-Fatihah ayat keempat, berbunyi Maliki Yaumiddin. Al-Malik memiliki arti Allah Maha Merajai. Siapakah yang mengatur kapan turun hujan dan pergantian siang dan malam? Ya, benar. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di bumi dan seisinya berasal dari Allah Subhanahu pergantian siang dan malam. Apabila Allah berkehendak melepaskan gunung, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Karena Dialah yang menguasai alam semesta beserta bumi seisinya, termasuk manusia, adalah milik Allah. Jadi, Allah lah yang berhak memerintah ataupun melarang atau menyamainya.
sikap meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama yaitu tidak boleh sombong. Karena sebagai manusia, segala hal yang kita miliki adalah nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa. Dan segala hal yang kita miliki nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal yang kita miliki bersifat sementara. Yang kedua, menggunakan tubuh untuk ibadah. Allah telah menyediakan kita alam, bumi dan seisinya untuk kita ambil manfaatnya secara gratis. Untuk itu, kita harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan tubuh. Kita pun harus menggunakannya untuk hal-hal kebaikan. Itulah tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ditampilkan tadi sudah jelas kan tentang Asmaul Husna Al-Malik. Ada yang mau ditanyakan atau kurang paham tentang video yang dijelaskan tadi? Ya. Atau ada yang pernah sebelumnya mendengar kata Al-Malik? Pernah mendengar kata Al-Malik sebelumnya? Pernah. Atau melihat tulisan Al-Malik? Di mana, Fikri? Tadi katanya pernah mendengar kata Al-Malik atau melihat tulisan Al-Malik. Fikri melihat atau mendengarnya di mana? Lihat. Iya, melihatnya di buku. Di buku apa, Fikri? Agama. Di buku agama Islam. Kemudian Al-Malik tercantum juga di dalam Al-Quran. Al-Quran, ya betul. Jadi nama-nama Allah itu tertulis di dalam Al-Quran. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang paham? Silakan sebelum kita lanjut. Tidak, Bu. Tidak, baik. Kalau begitu Ibu lanjut ke penjelasan tadi Al-Malik. Ibu jelaskan kembali pengertian Al-Malik. Al-Malik itu adalah Raja. Tadi yang sudah ditonton videonya yaitu menjelaskan tentang seorang raja atau pemimpin yang bijaksana. Jadi Allah itu mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kemudian dalil tentang Al-Malik. Ibu akan membacakan dalil tentang Al-Malik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi maksud dari dalil tentang Al-Malik ini yaitu Al-Muluk ayat 1 menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah sebagai pemilik segala sesuatu di alam semesta yang mengatur seluruh ciptaannya tanpa batasan. Jadi semua yang mengatur itu adalah Allah. Kemudian cara mengimani Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi caranya yang pertama adalah azan, coba dibacakan. Cara mengimani Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
bahwa Allah adalah raja dari segala Kerajaan. Coba diulang. Fikri, coba diulang. Dalam mengimani Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa Allah adalah raja dari segala kerajaan, Ya, yang kedua. menjaga amanah, Terus. menghindari sikap sombong, Ya, kemudian. menggunakan waktu dengan bijak. Jadi di sini ada 4 poin cara mengimani Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi menyadari bahwa Allah adalah raja dari segala kerajaan, menjaga amanah, menghindari sifat sombong, kemudian menggunakan waktu dengan sebijak-bijaknya. Kemudian dampak mengimani Asmaul Husna Al-Malik. Di situ ada berapa poin, Amel? 5. Ada Amel. Ada 5. Coba dibaca Amel. Dampak mengimani Asmaul Husna Al-Malik, mengingatkan rasa syukur dan tawakal, menghindari kesombongan, menunjukkan rasa Tanggung. tanggung jawab, mendorong perilaku yang lebih baik, memberikan kedamaian dan Ya, jadi dampak mengimani Asmaul Husna Al-Malik itu ada 5. Yang pertama meningkatkan rasa syukur dan tawakal. Kemudian menghindari kesombongan tadi. Jadi kita tidak boleh sombong, harus rendah hati. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mendorong perilaku yang lebih baik. Kemudian memberikan kedamaian ke dalam hati kita. Itu dampaknya. Dari yang Ibu jelaskan, di depan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya kembali. Dan dari yang ditanyakan? Oke, Ibu tanya. Satria. Satria tadi pengertian Al-Malik apa, Satria? Al-Malik, Allah Maharaja, betul. Kemudian Yuni tadi kita menjelaskan tentang dampak dari mengimani Al-Malik. Ada berapa poin, Yuni? Ada 5. Salah satunya sebutkan. Dampak dari mengimani Al-Malik. Ayo, dampaknya. 1. Apa, Satria? meningkatkan rasa syukur dan tawakal. Meningkatkan rasa syukur dan tawakal. Itu salah satu dari dampak mengimani Asmaul Husna Al-Malik. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu akan membagi 3 kelompok. Jadi kita kerja kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompok Fahri, kemudian 4 orang, kemudian kelompok 2 Fikri 3 orang, kemudian kelompok 3 Amel 3 orang. Jadi setiap kelompok di sini mengerjakan 1 soal atau 1 pembahasan. Kelompok 1 membahas tentang kelompok 1 membahas tentang Contoh cara mengimani Asmaul Husna. contoh cara mengimani Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dikerjakan per kelompok. Kemudian kelompok 2 membahas tentang mempraktikkan cara mengimani Asmaul Husna Al-Malik. Jadi bagaimana caranya mengimani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kelompok 3 menjelaskan dampak dari mengimani Asmaul Husna Al-Malik. Ibu akan membagikan kertas kosong. Nanti tulis jawabannya di kertas tersebut. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Kemudian kelompok berapa ditulis.
Ya, anggotanya ditulis nama-namanya. Satu-satu kelompok balik. Ya, satu kelompok satu lembar. Keduanya itu Ketuanya yang paling atas ditulis. Kemudian silakan dikerjakan. Kalau kelompok satu tadi membahas tentang contoh cara mengimani Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Ditulis. Soalnya ditulis. Soalnya ditulis ya. Ya, kelompoknya di bawah boleh, di atas boleh. Silakan kerja sama dengan kelompoknya. Yuk, nama kelompok. Yuk, waktunya 10 menit untuk membahas satu soal. Nanti kalau udah selesai, perwakilan satu kelompok satu orang untuk maju ke depan, ya, Fikri. Fikri kelompok. Pertanyaannya tadi tentang mempraktikkan cara mengimani Asmaul Husna. Yuk, yang mana? Mempraktikkan cara mengimani Asmaul Husna. Ya. Satu orang yang mencatat, dua orang mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Paham? Paham tugasnya? Di kertas. Nah, jadi pertanyaannya ditulis, satu pertanyaan, kemudian jawabannya di bawah. Kalau contohnya berarti tulis aja contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Terserah, kamu boleh. Buku. Ya. Kelompok. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Kalau udah selesai langsung kumpulkan atau perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Kalau kelompok 3 menjelaskan dampak mengimani Asmaul Husna Al-Malik, dijelaskan nih, poin-poinnya dijelaskan. Jadi kelompok 1 nanti siapa yang maju perwakilan kelompok? Ambil. Kelompok 2 maju Bu. Ya, Fikri. Kemudian Nabil atau Yuni? Nah, Yuni boleh. Ya. Kelompok 2 Fikri, kelompok 3 Sang Angel. Ya, silakan kerjakan dulu, selesaikan. Dan yang selesai, ayo kerja sama, jangan gurau. Udah selesai, Fikri? Iya. Udah, kelompok 1. Yang maju silakan, Yuni. Contoh cara mengimani Asmaul Husna Al-Malik Yang lainnya dengarkan. sehari-hari dengan baik dan benar. Menjawab, menyadari bahwa Allah adalah Raja segala kerajaan. 2. Menjaga amanah. 3. Menghindari sifat sombong. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi hasil diskusinya jawabannya adalah
kehidupan sehari-hari? Jawaban kami adalah 1. Berdoa dengan penuh keyakinan. 2. Menghargai setiap nikmat. 3. Bersikap adil dan amanah. 4. Menerima dan menghargai aturannya. Silakan temannya sampai yang mau mempraktikkan. Ya. Mempraktikkan yang nomor 1. Ya, dibacakan. Berdoa dengan penuh keyakinan. Bagaimana? Jadi cara berdoa dengan penuh keyakinan seperti itu. Satria. Oke. Jadi kawan-kawan tentang tadi mempraktikkan cara mengimani Asmaul Husna Al-Malik, yaitu salah satunya yang Satria praktikkan berdoa dengan penuh keyakinan. Jadi kita berdoa itu harus penuh keyakinan supaya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah benar. Silakan duduk untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 maju. Ayo. Sampai Siva ke Sera. Sera. Silakan Sera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil yang lainnya dengarkan. Ketiga, bersikap. Oke, jawaban dari kelompok 3 Ibu ulang. Yang pertama adalah meningkatkan rasa syukur dan tawakal. Itu maksudnya adalah mengimani Al-Malik membuat seseorang lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, menghindari kesombongan. Maksudnya di sini mengimani bahwa Allah adalah raja dan pemilik segala sesuatu, akan mewarnai sifat sombong dalam diri seseorang. Jadi kita harus rendah hati. Jadi itu salah satu tadi dampak mengimani Asmaul Husna Al-Malik, jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi jawabannya sudah benar. Udah paham semua? Fikri, udah paham? Oke, kalau udah paham, Ibu akan memberikan tes atau latihan per individu. Silakan dicatat soalnya. Soal individu. Catat tuh. Iya, dicatat. Nomor 1 yaitu jelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Malik di buku latihan. Nah, dicatat di buku latihan. Kemudian yang kedua, sebutkan satu contoh sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, bagaimana cara seorang muslim mengimani sifat Allah Maha Merajai dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dicatat. Soalnya dicatat ada 5 soal, dikerjakan sekarang di buku latihan. Nabil Farid, ayo dicatat soalnya di buku latihan. Nah, ya.
Silakan. Kemudian dijawab. Terus dikumpulkan di depan bukunya. Nah, kan tadi tidak mendengarkan. Dicatat soal latihan, kan udah paham. Jadi ibu tes, bisa nggak jawabnya? Oke, ibu kasih waktu 10 menit lah untuk mengerjakan 5 soal. Silahkan dikerjakan. Waktunya sisa 3 menit lagi. Yuni sudah? Silakan yang sudah kumpulkan ke depan bukunya. Bukunya ditutup. Selesai semua? Sudah dikumpulkan? Jadi tesnya sudah selesai. Ibu akan menyuruh kalian menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tadi kita membahas tentang Asmaul Husna Al-Malik. Coba disimpulkan. Apa kesimpulannya? Pertama, perhatian. Nah, coba Fikri. Kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, Al-Malik adalah. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Jadi kesimpulannya tadi kata Fikri adalah pengertian amat itu maha merajai. Sekarang kesimpulannya di sini, dengan kita memahami dan mengamalkan makna Al-Malik, keimanan kita akan semakin kuat dan kehidupan akan lebih terarah sesuai dengan kehendak Allah sebagai raja dari dunia. Baik anak-anak, apakah kalian merasa lebih memahami pengertian Asmaul Husna Al-Malik dari yang sudah dipelajari tadi dengan mendengarkan video ini? Apakah kalian merasa lebih memahami tentang Asmaul Husna Al-Malik? Sudah paham. Oke. Alhamdulillah ya. Materi kita hari ini sudah selesai, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Malik. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Yang salah datanya dari Ibu, kemudian yang benar pasti datanya dari Allah. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya sebelum pulang kita berdoa. Pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, sebelum kita pulang, minggu depan kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Alim. Jadi di rumah nanti dipelajari tentang Asmaul Husna Al-Alim. Oke? Oke. Dan silakan kemaskan bukunya. Ya. Kemaskan bukunya.